أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golden Ratio. Golden Ratio itu dasar pemikirannya dari ayat 4 surat 44. Fiha yufroku kullu amrin hakim. Padanya dipisahkan tiap urusan dengan bijaksana. Jadi tiap urusan itu dipisahkan dengan bijaksana. Bijaksana itu yang jadi golden. Nah, pisahkan itu yang menjadi rasio. Sesuatu yang kita pisahkan pasti ada rasio. Dan rasionya itu jadi bijaksana yang disebut golden rasio. Nah, kalau sebatang emas Anda pisahkan dua, itu yang besar per yang kecil itu harus 1,618. Ini kodenya. 1618 ini. Kalau misalnya tali, kalau Anda pisahkan di tengah, itu tidak bijaksana. Harus geser sedikit sehingga B per A 1,618. A titik pisahnya ini kita sebut wusto atau titik makbul. Titik seimbang emas. Nah, titik emas seimbang. Golden ratio. Golden mean. Jadi dia cantik gitu. Titik cantik. Nah, kata wusto itu sudah disimpan di Jumratul Wusto, makanya itu Jumratul Wusto tidak persis di tengah-tengah. Jadi pemahaman wusto itu diupdate di sini. Wusto bukan berarti tengah, tapi golden mean. Jadi umatan wasaton itu umat golden mean. Nah, itu contohnya tangan kita ini. Pisah di sini ini jadi tangannya jadi cantik. Ini sejengkal, ini sehasta. Dan jika mereka mendekatiku satu jengkal, aku mendekati kepadanya satu hasta. Ini ternyata satu jengkal dan satu hasta ini adalah golden ratio. Sahih Muslim 2300. As the vision expert Dr. Stephen Markout was proved as a result of his 25-year-long study that human faces and bodies designed pursuant to this ratio are accepted as beautiful by every single person in the world. If the Aztec ratio of any form is 1.618, then this form is convenient to golden mean. Perfect design. Nah, yang perlu dikoreksi ya film di YouTube ini dia mengatakan A-nya di sini. Sebenarnya salah tulis saja. A-nya itu tidak di sini, A-nya itu di sini nih 3. Nah, kalau ini kan 2. Nah, di sini dia sebenarnya. Jadi B per A ini 5 nih 3. 1,618. Nah, itu dia. Itu yang diekspresikan dengan tangan sahadat. Nah, itu 5 ini 3.
Nah, ini adalah kode kanan. Maka kami ukurkan, maka dengan nikmat yang mengukurkan. Jadi nikmat itu kurang lebih sama dengan ukuran. Jadi Anda menikmati ukuran sebenarnya. Cantik, gagah itu adalah ukuran. Ya, Anda menikmati makanan enak itu kan karena ukurannya juga, garamnya pas, cabenya pas, baunya pas, itu ukuran semua. Warnanya pas. Nah, maka itu jika kamu hitung nikmat Allah, nikmat di sini ukurannya yang tadi. Ukuran-ukuran golden ratio di seluruh alam semesta. Tidak dapat kamu kumpulkan dia sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Sungguh Ghafurur Rahim. Nah, ini dikodekan di 16-18. Ini kode. Surat ke-16 ayat 18. Jadi selama ini kan nikmat itu masih ngambang. Apa yang Anda maksud? Itu sebenarnya ukuran golden ratio tadi. Ini dia. Maka itu kita disuruh memelihara sholat wusta. Nah, sholat wusta kata Nabi adalah sholat asar. Nah, umat Islam itu dikatakan umatan wasaton karena dia memelihara titik wusta bumi. Nah, titik wusta bumi ini yang pelihara umat Islam karena dia sholat menghadap ke sana. Ini dia. Maka itu umatan wasaton itu dihubungkan dengan menghadap ke kiblat. Titik wusta itu terpelihara karena umat Islam menghadap ke sana. Jadi ada pemahaman baru tentang umatan wasaton. Selama ini dibilang umat tengah. Ya, tengah itu apa? Bahkan kata wasit itu berasal dari kata wasaton, dibilang umat wasit. Jadi yang benar itu adalah mengapa kita dikatakan umatan wasaton, karena kita memelihara titik wusta bumi, titik makbul. Anda lihat tawaf di sana memelihara titik wusta. Nah, ini tidak bisa dibantah karena golden ratio itu tersebar di alam semesta. Manusia tidak bisa bantah ini. The proportion of distance between Mecca and the North Pole to the distance between Mecca and the South Pole is exactly 1.680. Aliyun Hakim, Ghaniyun Hamid, Ghaniyun Rahmah, Ghaniyun Karim, Ghaniyun Halim. Nah, titik makbul namanya. Maka itu titik makbul atau firku point. Maka itu sholat di sana 100.000 kali sholat di tempat lain. Nah, itu dia terpisah menjadi 12 dan 7. Itu sebab kota Mekah tidak dikatulistiwa, itu salah satunya alasan. Karena dia berada di titik golden mean. Nah, bilangan 12 dan 7 ini kita temukan di kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan di jari tangan manusia.
Maka itu dikatakan, dan dari mana engkau keluar? Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana kamu berada. Maka palingkanlah wajah-wajah kamu ke arahnya, agar tidak ada bantahan lagi bagi manusia atas kamu. Bagaimana manusia mau membantah orang dia ada di dalam dirinya? Jadi titik wusto bumi itu adalah Ka'bah. Nah itu ada kodenya di tangan syahadat. Kemudian ada hadis Sahih Bukhari 445, aku disuruh sujud di atas 7 tulang. Beliau memberi isyarat dengan tangan beliau ke hidungnya, kedua tangannya, 2 lutut, ujung kedua kaki, ujung jempol. Nah, asli hadis itu seperti ini. Nah, mengapa ujung jarinya harus lurus? Karena kaki itu 1, betis 2, sehingga terbentuk segitiga siku-siku 1, 2, akar 5. Nah, ini segitiga inilah yang dikatakan segitiga golden ratio. Kalau ini saya buka begini, nah Firku point itu di situ, tuh di sana, persis di lutut. Nah, Firku point atau titik makbul atau wusto. Nah, B per A ini itu sama dengan 1,618. Jadi ada ekspresi syahadat di sini. Nah, itu yang dikatakan golden ratio dari ujung kaki ke ujung jari. Nah, ke ujung kaki ini kalau nanti saudara sudah mengerti tentang bumi bergambar, nah ini Siprus fenomenanya. Ini di sini ada gambar orang bersujud, Siprus ini ujung kakinya. Nah, Siprus itu ujung kakinya. Nah, kalau yang tangan ini Papua. Nah, itu Papua. Nah, di Papua ini ekspresi tangan bersahadat. Maka itu di Papua katanya setiap bulan itu ada 500 orang bersahadat di sini. Jadi dari Siprus ke Papua. Jadi dari ujung kaki ke ujung jari. Itu golden ratio. Nah, dari golden ratio inilah kita bisa menjawab mengapa wukuf itu tanggal 9, mengapa 9 dulu. Mengapa wukuf itu tanggal 9? Yang ditanya itu 9-nya ini loh. Nah, dasarnya kan dari sini tadi. Padanya dipisahkan tiap urusan dengan bijaksana. فيها يفرق كل أمر حكيم. Nah, ternyata Al-Quran itu juga dibilang bijaksana. Berarti Al-Quran pun punya titik golden ratio. Nah, ini Al-Quran. Dua besaran di sini adalah ayatnya 6348 dan suratnya 114. Jadi surat dan ayat ini dua besaran pasti mempunyai titik wusto. 114 itu dibagi 0, 70,4.
114 dibagi 1,6 18 itu 70,4. Nah, atau dibagi 70,4 sama dengan 1,16 gitu. Jadi berarti titik wustonya di 70,4. Di surat ke-70 ayat 4 ini naik malaikat. Berarti malaikatnya naik, berarti dia berada di titik makbul, mendekati Allah. Fenomenanya seperti ini, naik ke atas set, ke atas. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Nah, ayat Al-Quran itu 6348 ini, lihat dari data dari Excel ini bersama basmalah pembuka. Ya, 6348. Nah, 6348 ini kalau dibagi 3922 ya 1,618. Nah, berarti titik makbulnya dia atau wustonya atau golden mean-nya berada di 3922. Nah, ayat ke-3922 itu bisa kita cari. Itu di surat ke-37 ayat 99. Karena boleh hitung, ini kan 7, ayat ke-7. Jadi Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Baqarah ayat ke-8. Terus ada hitung. Ternyata ayat ke-3922 itu adalah surat ke-37 ayat 99. Nah, surat ke-37 ayat 99 itu mengatakan, itu Nabi Ibrahim berkata, aku akan pergi ke Rab. Jadi fenomenanya naik juga ke sana. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Pergi. Kata pergi ini dikamuskan dalam kisah Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman menyuruh pergi, Hudhud, izhab bi kitabi haza, pergilah dengan kitabku ini. Jadi pergi, betul pergi kepada Rab. Kalau pergi kepada Rab berarti mendekati Rab. Aneh berarti titik makbul. Jadi fenomenanya seperti itu juga. Jadi fenomena titik makbul itu mendekati Rab. Itu titik makbul. Maka itu kita disuruh pergi haji, kita mendekati Rab. Ekspresinya pergi ke Ka'bah, mendekati titik makbul. Nah, dari dua alat bukti itu kita dapat menjawab mengapa wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Jadi perlu dua alat bukti itu bahwa titik makbul itu mendekati Allah. Titik wusto itu mendekati artinya. Maka jadi dikatakan siapa mendekatiku satu hasta, satu jengkal, aku mendekatinya satu hasta. Mengapa? Karena dengan mendekati Allah itu terjadi titik makbul, tambah makbul gitu. Ekspresinya seperti itu. Dan wukuf itu artinya berhenti. Nah, ini sesuatu yang sulit, yang langka, bisa dibuktikan mengapa tanggal 3 itu, tanggal 9 itu berhenti. Nah, apabila hari itu dihentikan tanggal 9 gitu loh. Jadi maknanya berhenti tanggal 9 itu hari berhenti pada tanggal 9, maka hari itu terhitung sampai tanggal 8. Nah, hari sampai tanggal 8 dari Muharram itu ternyata bilangannya adalah 332.
Jadi kita menemukan besaran 332 hari gitu loh. Nah pertanyaannya adalah titik makbul dari 332 ini di mana? Nah ternyata di 205 hari. Tuh. 332 ini kalau dibagi 205 dapatnya 1,619. Kalau dibagi 206 dia terlalu kecil. Kalau dibagi 204 dia terlalu besar. 1,627. Jadi titik makbul itu terjadi di hari ke-205. 1,618 di sini dia. Nah, hari ke-205 itu bila harinya itu 355 hari, Muharram itu 30. Nah, itu terjadi pada 27 Rajab. Seperti Anda tahu, 27 Rajab ini Nabi Mi'raj. Nabi mendekati Allah, berarti memang titik makbul. Jadi di sini akan ditegaskan lagi bahwa titik makbul itu benar mendekati Allah. Jadi Isra Mi'raj itu benar 27 Rajab. Nah, ini luar biasa saudara, pembuktian lewat wukuf. Kalau tidak ada wukuf tanggal 9, tidak bisa dibuktikan bahwa Nabi Mi'raj itu adalah titik makbul. Isra Mi'raj itu bertemu Allah. Jadi dia membuktikan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi mengapa umat Islam itu wukuf tanggal 9? Bernuansa matematika Islam. Bernuansa informasi tentang bilangan. Itu jangan Anda lupakan. Anda wukuf di Arafah tanggal 9. Itu adalah bagian dari perangkat matematika. Sudah terjawab mengapa 9? Supaya di sini 27 untuk menginformasikan Mi'raj itu adalah titik makbul. Itu dia mengapa wukuf tanggal 9 Zulhijjah sudah kita jawab.